Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen edisi Rabu 27 Januari 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada tajuk hari ini kita masih akan membahas mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana kemarin kita baru saja memecahkan rekor, yang pasti ini bukan rekor yang menyenangkan karena pasien COVID di Indonesia sudah tembus 1 juta kasus. Dan ini juga melihat dari angka positif tiap harinya, belum ada signifikansi atau belum ada tanda-tanda yang menunjukkan penurunan. Dan nantinya kita akan bahas ini di akhir segmen, bagaimana penanganannya dan juga bagaimana pandangan dari DPR dan juga pemerintah. Tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu headline dari media online yang terbit pada hari ini. Berita pertama pemirsa datang dari cnnindonesia.com. Senyum Jokowi dan getar tangan vaksinator disuntikan kedua. Hari ini Presiden Joko Widodo kembali menerima vaksin COVID-19 yang merupakan dosis kedua, dan ini telah diterima Presiden Joko Widodo setelah 2 pekan sebelumnya menerima dosis yang pertama. Pada proses vaksinasi ini Jokowi kembali disuntik vaksin oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan Profesor Abdul Muthalib. Sama seperti proses vaksinasi dosis pertama, tangan Abdul Muthalib kembali terlihat agak gemetaran saat menyuntik lengan kiri Jokowi. Kendati demikian, Jokowi tampak tenang ketika menerima suntikan dosis kedua vaksin. Ia bahkan terlihat sedikit tertawa setelah disuntik. Meski sedikit gemetaran, Abdul Muthalib mengaku saat proses vaksinasi kedua ini ia lebih tenang dalam menyuntik Jokowi karena sudah pernah menyuntik pada vaksinasi pertama. Ia juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali menjadi vaksinator. Ya, ini memang sangat manusiawi sekali kalau misalkan tangannya bergetar dari Profesor Abdul Muthalib ini, karena memang menyuntikkan vaksin ke orang nomor 1 di Indonesia dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat, pastinya ini memberikan pressure yang tinggi. Dan pemirsa, kita akan beralih kepada berita yang kedua, datang dari laman kompas.com. Barreskrim resmi tahan Ambrosius Nababan. Direktorat Jenderal Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri resmi menahan Ambrosius Nababan, dan Ambrosius merupakan tersangka kasus dugaan rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Polisi menetapkan Ambrosius sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara, dan polisi juga telah meminta keterangan Ambrosius dan 5 orang saksi termasuk ahli pidana dan ahli bahasa. Dalam kasus ini, ia dijerat pasal berlapis tentang perubahan Undang-Undang ITE dan pasal tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Atas perbuatannya ini, Ambrosius terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Berita selanjutnya pemirsa datang dari laman detik.com. Perjalanan kasus rasisme Ambrosius Nababan hingga ditahan Barreskrim. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri melakukan penahanan terhadap Ketua Umum Projamin Ambrosius Nababan dan tersangka kasus ujaran kebencian sara terhadap ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambrosius Nababan ditahan di rutan Barreskrim Polri. Dalam kasus ini, dititip di Cyber Barreskrim menetapkan konsep presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang diusung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Brigjen Slamet Uliandi mengatakan konsep prediktif mulai dijalankan saat timnya melihat postingan Ambrosius Nababan di Facebook pada Januari 2021. Polri melihat unggahan tersebut berisi hal yang tidak pantas diunggah di media sosial karena bermuatan sara. Ya pemirsa, demikianlah tadi telah kita sampaikan 3 headline media online yang terbit pada hari ini. Kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membahas tajuk hari ini untuk Anda yang bertemakan pasien COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 1 juta. Tetap bersama kami. DPR RI mengimbau pemerintah melakukan sosialisasi atas Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 7 Tahun 2021 secara luas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta menilai penyusunan Perpres tersebut tentunya telah melibatkan berbagai unsur dari kalangan masyarakat bersama aparat penegak hukum. DPR RI akan mengawasi pelaksanaan Perpres tersebut agar berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat. Kalau itu kemudian kita bilang apakah pesat atau tidak, tentu ada kajiannya. Tetapi memang dalam situasi pandemi, hal-hal seperti itu memang mesti diimbangi dengan aturan yang ada supaya kemudian tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam masa pandemi ini untuk melakukan hal-hal yang kemudian bisa membuat keutuhan NKRI terganggu. Secara terpisah, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni berpendapat Perpres ekstremisme dibuat sebagai respon pemerintah terhadap potensi tumbuhnya radikalisme ataupun kekerasan yang berbasis terorisme demi terjaganya kehidupan yang aman dan tertib. Mana kita harapkan Perpres ini sebagai payung hukum yang nantinya bisa menggerakkan seluruh unsur dalam hal ini. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2021 pada 7 Januari 2021. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan berita pada tajuk hari ini kita akan membahas mengenai pasien COVID-19 di Indonesia yang sudah menembus angka 1 juta. Tahun telah berganti, namun dunia juga Indonesia masih berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 yang masih gigih menginfeksi. Kasus baru terus bertambah, tak membiarkan sekejap pun kita lengah. Hari ini, tepatnya pada Rabu 27 Januari 2021, kasus COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 1 juta kasus. Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan luka yang mendalam terkait lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang telah mencapai angka 1 juta. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan virus COVID-19, mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saat ini. Sejumlah kebijakan yang tak membuahkan hasil mendapatkan banyak kritisi. Sejumlah peraturan yang belum bisa menghentikan laju penularan mendapatkan banyak evaluasi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Neti Prasetyani, menilai perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat tak akan berhasil menekan angka penularan COVID-19 jika penerapan yang dilakukan masih setengah-setengah. Tingginya kasus penularan COVID-19 di Indonesia juga disoroti oleh Komisi 9 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, meminta pemerintah fokus menangani COVID-19 pada aspek pencegahan. Terlebih peningkatan kasus positif ini juga diiringi dengan menipisnya kapasitas fasilitas kesehatan dan meningkatnya angka kematian terkait infeksi virus tersebut. Ini terkait dengan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah, diantaranya perpanjangan PPKM ini juga harus dicermati karena kalau dilihat secara aturan PPKM memang lebih lengang daripada PSBB, dan ini juga harus ditekankan kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Setelah ini pemirsa, kita akan kembali dan masih akan membahas tajuk hari ini mengenai Indonesia yang sudah mencapai 1 juta kasus positif COVID-19. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan sumber daya manusia di usia produktif, Komisi 9 DPR RI mendorong Balai Latihan Kerja Makassar membuat program kejuruan unggulan sesuai kebutuhan lokal. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa menyatakan, keberadaan BLK di masa pandemi sangat penting untuk memberikan keterampilan pada kalangan usia kerja sehingga mencegah peningkatan pengangguran dan kejahatan. Sektor pekerjaan dan upah yang memadai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, BLK ini adalah salah satu solusi. Karena kita lihat BLK ini kan lebih fleksibel, lebih simpel, anggaran juga sedikit. Kemudian juga secara organisasi, secara undang-undang, struktur itu juga kita gampang untuk membantu.
Sementara Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita menyarankan BLK Makassar memprioritaskan kejuruan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, perlunya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional sehingga lulusan BLK bisa langsung ditempatkan bekerja. Sebagai kepala BLK, dia harus mampu mengetahui kebutuhan apa. Jadi bukan program dari pusat yang turun ke bawah, tapi usulan dari bawah ke atas. Untuk program apa aja atau kejuruan apa aja yang dibutuhkan yang harus dilaksanakan di BLK Makassar ini. Komisi 9 DPR RI juga mendorong adanya program sertifikasi atas BLK Makassar, baik tingkat nasional maupun internasional. Dari Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta masyarakat tidak menganggap remeh penularan virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Menurutnya, jika masih banyak masyarakat yang menganggap biasa dan kurang kesadaran terhadap penularan COVID-19, dikhawatirkan tren peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia akan semakin memprihatinkan. Rahmat menyebut penyadaran masyarakat menjadi kunci utama pengendalian COVID-19 oleh pemerintah pusat dan daerah. Ia juga berharap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi COVID-19 yang telah berjalan sejak pertengahan Januari 2021. Vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum ditargetkan bisa dimulai pertengahan Februari 2021. Dan Presiden Joko Widodo menyampaikan vaksinasi untuk masyarakat umum ini nanti akan dilakukan paralel dengan vaksinasi untuk tenaga pelayanan publik serta personil TNI dan Polri. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mati-matian mengejar implementasi 3T secara efektif. Pernyataan Budi ini disampaikan tak lama setelah dirinya mengkritik pelaksanaan 3T yang tidak efektif selama ini. Alasannya, angka pemeriksaan banyak disumbang oleh testing mandiri, bukan testing hasil dari tracing kasus positif. Menteri Kesehatan menambahkan angka kasus COVID-19 yang tembus 1 juta orang menyodorkan 2 momen penting bagi masyarakat Indonesia. Momen untuk berduka lantaran tercatat sekitar 25.000 orang meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Tak hanya itu, tidak kurang dari 600 tenaga kesehatan telah gugur selama pandemi ini. Selain itu, Budi Gunadi juga mengajak masyarakat secara masif untuk bisa lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Budi juga menghimbau masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan gugurnya 600 lebih tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan COVID-19. Ya, ini memang menjadi pukulan yang besar bagi Indonesia tentunya kalau kita melihat dan membandingkan dengan beberapa negara tetangga kita yang sudah menunjukkan penurunan dari angka penularan COVID-19. Ini memang perlu ada yang dievaluasi dan pastinya harus ditetapkan peraturan-peraturan yang ketat sehingga nantinya ini memang bisa efektif untuk mencegah angka penularan COVID-19. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.